Selamat pagi pemirsa. Pengenaan tarif timbal balik atau resiprokal dagang sebesar 32% oleh Amerika Serikat kepada Indonesia mengisyaratkan tantangan serius dalam tatanan perdagangan global yang semakin proteksionis. Besaran tarif itu akan semakin membengkak kalau tarif tambahan 10% bagi anggota blok ekonomi BRICS juga diberlakukan untuk Indonesia. Indonesia perlu bersikap tegas namun bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan melakukan diversifikasi pasar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN Kamis 10 Juli 2025 dengan tema Bukan Bangsa Pelanduk bersama saya Lena Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Adi Alawi. Kang Adi, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Suka beli barang impor dari Amerika? Ini pertanyaan besar karena ketika diterapkan tarif 32%, banyak orang yang bertanya, mungkin kita kurang ya menerjemahkan kepada masyarakat, artinya apa itu? Nah, kalau kita lihat editorial judulnya dibilang bukan bangsa pelanduk, memangnya Indonesia pelanduk gitu? Bagaimana Kang Ade? Ya, Indonesia ini adalah negara besar ya, negara besar, kita mempunyai resources, kemudian juga kita mempunyai orang-orang pintar. Dan sekarang kalau kita lihat di kabinet, kemudian juga para utusan khusus atau penasihat ekonomi Prabowo juga cukup banyak. Jadi sebenarnya kita punya waktu 90 hari sejak April lalu Presiden Trump mengatakan bahwa Indonesia akan diberlakukan tarif 3 bulan impor, ya? 32%. Tetapi rentang waktu 90 hari ini sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Presiden Trump menyampaikan surat kepada Prabowo bahwa Indonesia akan dikenakan tarif 32%. Ya, ini saya kira bukan main-main, dan ini mungkin akan menjadi pukulan telak ya bagi ekonomi Indonesia. Dan kita akan kehilangan kinerja ekspor kita itu sekitar 104 triliun ya menurut Celios. Kemudian output secara nasional, maka kita akan kehilangan nilai sekitar 164 triliun. Ini tentu saja tidak bisa kita anggap enteng ya. Dan sebenarnya Indonesia bukan tidak ada upaya ya, tetapi berbagai upaya, misalnya kita rela untuk dibanjiri dengan produk dari Amerika, gandum kemudian dan sebagainya, kemudian juga perjanjian minyak, kemudian juga impor minyak dari Amerika misalnya. Tapi ini sepertinya tidak membuat Trump ini berubah ya. Tetap kita dikenakan 32%. Nah, jadi menurut saya ini harus dievaluasi lagi tim negosiasi kita ini. Apa yang mereka kerjakan seperti itu? Harus dievaluasi atau memang sebetulnya negosiasi ini bukan soal tarif dagang? Ada yang mengatakan begitu kepada saya, Kang Ade, bahwa sebetulnya yang dilakukan Donald Trump adalah untuk memaksa negara-negara mitra dagang Amerika Serikat, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi hubungannya dengan satu negara lain yang saat ini sedang berperang dagang dengan Amerika, yaitu Tiongkok. Benar begitu apa enggak? Kita akan bahas, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 10 Juli 2025, Bukan Bangsa Pelanduk. Bukan bangsa pelanduk. Pengenaan tarif timbal balik dagang sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia mengisyaratkan tantangan serius dalam tatanan perdagangan global yang semakin proteksionistis. Besaran tarif itu akan semakin membengkak jika tarif tambahan 10% bagi anggota blok ekonomi BRICS juga diberlakukan untuk Indonesia. Indonesia perlu bersikap tegas namun bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar. Kebijakan proteksionis ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi dagang Amerika Serikat untuk melindungi industri domestiknya. Bagi Indonesia, hal ini dapat memberikan dampak serius terhadap ekspor, hubungan bilateral, dan stabilitas sektor industri tertentu. Selama ini, Indonesia mencatatkan surplus dalam neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu merupakan negara penyumbang surplus terbesar dalam hubungan dagang bilateral dengan Indonesia tahun ini, yang mencapai 5,44 miliar US dollar.
Dengan tarif sebesar 32%, plus jika nanti tambahan 10%, produk-produk Indonesia di pasar AS menjadi jauh lebih mahal, mengurangi daya saing jika dibandingkan dengan produk dari negara lain yang tidak dikenai tarif serupa. Kinerja ekspor produk dalam negeri untuk pasar Amerika bisa makin lesu. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan mengingat produk ekspor Indonesia ke negara itu didominasi oleh sektor padat karya, yakni elektronik, tekstil, dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, serta udang dan produk-produk perikanan laut lainnya. Belum lagi sejumlah negara jiran di kawasan yang banyak menghasilkan produk serupa untuk pasar Amerika Serikat tidak dikenakan tarif sebesar Indonesia. Tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih besar jika dibandingkan dengan tarif impor untuk Malaysia sebesar 25%. Untuk Vietnam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengumumkan akan mengenakan tarif impor 20%, sedangkan Myanmar dan Laos dikenakan tarif 40%. Kemudian Thailand dan Kamboja dikenakan 36%. Indonesia patut melihat strategi negosiasi Vietnam yang berhasil menurunkan tarif resiprokal lebih dari separuh. Vietnam awalnya dihadapkan pada tarif 46%, namun dengan kegigihan tim negosiasi, mereka mampu mereduksi tarif hanya tinggal 20%. Untuk itulah pemerintah perlu segera melobi pemerintah Amerika Serikat dengan sangat keras untuk membuka dialog bilateral dan memastikan ruang negosiasi. Langkah ini penting untuk menjelaskan posisi Indonesia dan mencari jalan tengah. Jangan sampai upaya ini kembali tidak menghasilkan perubahan apapun, seperti ketika negosiasi tahap pertama. Namun tentu negosiasi yang dijalankan tetap harus mengutamakan kepentingan nasional. Selain terus mengupayakan negosiasi dengan Amerika, penguatan diversifikasi pasar ekspor juga menjadi penting dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan perang dagang ini. Perkuat hubungan ekonomi dengan negara di luar AS, baik itu dengan BRICS, Uni Eropa, maupun negara-negara Timur Tengah. Kemandirian ekonomi dan diplomasi perdagangan yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadapi tekanan eksternal semacam ini. Pasalnya, pengenaan tarif kali ini bukan sekadar persoalan menyeimbangkan neraca perdagangan, melainkan juga terkait dengan persaingan geopolitik yang lebih besar. Jika Indonesia sampai terseret terlalu dalam tanpa kemandirian sikap dan ekonomi, bisa saja negeri ini menjadi korban sampingan dari perang dagang dua blok ekonomi terbesar di dunia. Jangan sampai kita menjadi pelanduk di tengah perang dagang yang terus berkecamuk. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV, Kang Ade. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam, Bu Indra. Bagaimana Bu? Ini pendapat Ibu singkat padat saja, silakan Bu. Iya, kita dikatakan pelanduk perang dagangnya kan antara Amerika dan Cina ya. Yeah. Nah, tapi kita pelanduk itu binatang cerdik loh, Bung Leo. Jadi kita juga harus cerdik meniru katakanlah Vietnam misal. Vietnam kan membebaskan barang-barang Amerika itu.
tarif masuknya 0. Nah, apakah kita tidak bisa meniru begitu? Karena tadi saya lihat awal juga Bung Ade, apakah suka membeli barang-barang impor dari Amerika? Ya, iya. Kita menawarkan berapa miliar dolar itu, tapi Amerika bergeming. Coba kalau dicoba demikian, kita bisa meniru apa yang berlaku cerdik. Apakah itu tidak bisa gitu? Terima Belajar kasih. dari Vietnam, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Bu. Contoh Vietnam, saya tangkap benang merahnya itu. Vietnam betul sih, kalau kita lihat kan tadinya lebih tinggi dari Indonesia ya, 46%. Sekarang jadi 20%. Artinya kalau saya berpikir yang diusulkan Bu Indra, Kang Ade, tiru saja yang dilakukan Vietnam. Bagaimana? Ya, kita terlambat tampaknya yang melakukan negosiasi dan memberikan bobot terhadap negosiasi itu. Tapi gini, Leo, patut diketahui bahwa perang dagang ini tidak semata-mata ekonomi, ansih ya, tidak semata-mata ekonomi, tetapi juga politik ya. Barangkali ada kekhawatiran juga dari Trump itu sendiri dengan merapatnya Indonesia ke BRIC, kemudian juga dengan harmonisnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok misalnya. Ini juga patut menjadi catatan juga. Artinya segala upaya mesti kita lakukan ya. Selain kita memberikan penambahan bagaimana produk impor Amerika kita tambahkan, misalnya gandum, kemudian juga sektor energi misalnya. Tetapi yang lain secara politik juga saya kira mesti ada sebuah pembicaraan serius ya. Tetapi yang paling penting menurut saya, jika tim negosiasi yang dipimpin oleh Erlangga Hartarto ini gagal, sebaiknya Presiden Prabowo langsung berbicara dengan Presiden Trump. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa Indonesia akan memberikan investasi, kemudian juga akan memberikan penambahan produk impor Amerika ke Indonesia itu sekitar 511 triliun ya. Itu kan angka yang luar biasa ya. Jadi menurut saya kita masih ada waktu dan kita tidak boleh membiarkan pemberlakuan tarif ini terjadi 32% per 1 Agustus. Jika ini terjadi, ini merupakan musibah nasional yang akan terjadi. Di mana musibah nasionalnya? Dan ini akan terjadi, produk-produk impor kita akan mahal di Amerika dan kita tidak bisa berkompetisi di sana. Kita akan kalah dengan barang Vietnam, kita akan kalah dengan barang Malaysia di Amerika nantinya. Dan berdampak pada sektor ketenagakerjaan kita. Akan terjadi barrier PHK. Karena produk-produk yang diekspor ke Amerika itu sebagian besar adalah produk-produk yang bersifat padat karya. Seperti tekstil, kemudian alas kaki, furniture, dan sebagainya. Kemudian juga perikanan juga, produk-produk perikanan. Jadi ini tidak bisa kita biarkan. Baik, kemarin saya bertanya kepada Asosiasi Tekstil, Asosiasi Pertekstilan Indonesia dalam program Metro Hari ini. Dan Pak Danang itu mengatakan, Direktur Eksekutifnya, bahwa bisa sih barang-barang yang diekspor ke Amerika dijual ke Indonesia, asal pemerintah menjaga supaya barang-barang impor dari Cina, dari beberapa negara lain yang jauh lebih murah, itu tidak membanjiri Indonesia. Strategi itu kira-kira bisa tidak dilakukan? Ya bisa dilakukan hal itu. Tetapi yang paling penting adalah kita harus mencari keseimbangan baru ya. Bagaimana keseimbangan baru dengan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika ini terjadi. Keseimbangan baru itu adalah terjadi win-win solution. Nah, win solution ini menurut saya harus kita tawarkan, dan ini harus diberikan garansi oleh Presiden Prabowo. Kita lihat ada waktu 90 hari sejak 1 April bagaimana Trump mengobarkan perang dagang, termasuk juga pemberlakuan tarif impor ya. Nah, termasuk Indonesia. Waktu 90 hari ini kan harusnya kan betul-betul dimanfaatkan untuk Indonesia oleh Indonesia, bagaimana memperkuat negosiasi apa saja tawaran dari pihak Indonesia yang bisa meyakinkan Presiden Trump. Ini kan sepertinya terputus ya antara barangkali tim dari Amerika sendiri dengan Presiden Trump. Dari sisi di level bawah sudah banyak tawaran-tawaran dari Indonesia, tetapi ini kemudian tidak mengubah sikap Trump yang tetap menetapkan tarif 32% kepada Indonesia. Berarti dalam hal ini mungkin tadi Kang Ade mengatakan ini tidak hanya murni ekonomi. Artinya kalau dalam bayangan saya, Kementerian Luar Negeri sebagai punggawa diplomasi Indonesia harusnya juga mulai mengevaluasi kembali apa yang terjadi dan mendampingi Menko Perekonomian yang menjadi ujung tombak tim negosiasi kita.
Ya, kalau kita lihat dari tim negosiasi ini memang dari berbagai latar belakang ya, banyak ahli-ahli di situ. Tetapi ini menurut saya mesti kita lihat lagi proposal baru seperti apa ketika Trump menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo. Nah, ini rentang waktu sampai 1 Agustus, sebelum 1 Agustus. Ini mesti kita lihat lagi. Kalau misalnya tim negosiasinya katakanlah tidak cakap atau tidak memenuhi kualifikasi, katakanlah bagaimana melihat perang dagang ini dalam bingkai politik, dalam bingkai hubungan luar negeri, dalam aspek geopolitik misalnya, ini perlu kita perkuat lagi tim negosiasi itu. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia harus memberikan garansi kepada Amerika, kepada Presiden Trump bahwa kita akan menjamin hubungan perdagangan yang win-win solution, yang ada sama-sama simbiosis mutualisme. Ya. Dan juga dengan porsi yang sama dianggap seimbang lah ya. Iya, betul. Kalau begitu saya berpikir begini Kang Ade, ini tidak cukup tim negosiasi kelihatannya. Tidak bisa hanya seorang Menko Perekonomian yang didampingi oleh saya tidak tahu ada menteri lain atau tidak ya di situ ya. Karena belakangan kan akhirnya Pak Erlangga sendiri. Kelihatannya harus seorang Presiden Prabowo karena surat dari Presiden Amerika Donald Trump ditujukan kepada Presiden Prabowo. Ya. Logika saya harusnya Presiden Prabowo yang menjawab surat itu, tapi tentunya harus dilengkapi dengan tawaran konkret yang lebih menarik tapi masuk akal untuk Amerika Serikat. Begitu bukan? Iya. Betul, jadi surat yang disampaikan oleh Donald Trump kepada Prabowo ini langsung ya, kemudian diunggah di media sosialnya. Dan ini harus dijawab oleh Presiden Prabowo. Nah, tidak semata-mata lewat surat jawaban itu, tetapi juga harus hadir, saya kira harus mendatangi Presiden Trump untuk langsung berdialog. Ketemu langsung secara fisik. Iya, karena kan kalau lewat surat pun akan terbatas gitu. Bagaimana komunikasi, verbal non verbalnya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah dari Presiden Prabowo sendiri harus memberikan jaminan. Dan Presiden Prabowo harus memberikan jaminan juga jangan sampai kemudian masuknya Indonesia kepada blok ekonomi BRICS. Ini kemudian mengkhawatirkan Trump, kemudian juga harmonisnya hubungan kita dengan Tiongkok, ini mencemaskan tidak mencemaskan Amerika seperti itu. Jadi inilah yang menurut saya garansi-garansi ini yang perlu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, kepada Presiden Donald Trump. Baik, pertanyaan mendasar dari banyak orang adalah kenapa kita terus-terusan menjadi pelanduk? Padahal kalau dari jumlah penduduk Indonesia itu nomor 4 terbesar, nomor 1 Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat. Kenapa kita tidak bisa sama besar ya? Kenapa kita terus-terusan menjadi pelanduk? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, bagaimana kalaupun kita sekarang masih pelanduk, kita jadi pelanduk yang ototnya kuat begitu loh, supaya kemudian melawan gajah-gajah itu ya nggak kejepit-kejepit banget. Bagaimana Kang? Sebenarnya kalau kita lihat hewan ya, hewan pelanduk ini kan bukan tidak buruk-buruk amat ya. Kecil tapi dia bisa beratap di atas gunung misalnya, di atas gunung ya. Itu kan luar biasa, lincah, gesit dan kuat ya, seperti itu. Tetapi saya ingin menjawab pertanyaan dari Leo tadi, bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar. Yang paling penting adalah Indonesia harus meningkatkan posisi, bargaining position. Bargaining position ini ditentukan oleh sejauh mana Indonesia ini menjadi bangsa yang produktif. Kita menjadi bangsa produsen, bukan bangsa konsumen. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting terkait dengan pengenaan tarif 32% ini, Indonesia harus memberikan jaminan kepada Amerika semua hambatan tarif, hambatan non tarif ini harus dihilangkan. Jadi ini yang saya kira harus kita jawab. Bagaimana kita bisa meyakinkan pihak Amerika hambatan tarif, hambatan non tarif ini kan permasalahan di awal kan seperti itu. Dianggap hubungan dagang kita tidak seimbang. Amerika merasa dirugikan, Amerika defisit, sementara Indonesia ini surplus. Jadi menurut saya harus dicarikan sebuah bagaimana tata hubungan perdagangan yang baru, ada keseimbangan baru antara Indonesia dengan Amerika, seperti itu. Selalu dikatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk Indonesia lebih mandiri, industrinya diperkuat. Tapi kenyataannya adalah industri di Indonesia sekarang, kalau bahasa paling halus adalah seperti jalan di tempat. Mau ekspansi agak susah karena banyak ketidakpastian, banyak produk impor yang jauh lebih murah masuk dengan leluasa. Bagaimana itu Kang Ade? Ya, persoalan kita ini kan kita kalah dengan barang-barang impornya kan pertama ketidakberdayaan UMKM kita misalnya. Kalau kita hadapkan dengan UMKM dari barang-barang
Dari luar? dari China misalnya. Terutama Tiongkok. Kita kan ada problem juga bahan baku kita kan mahal. UMKM kita tidak mampu memproduksi dengan barang yang sama. Jadi secara kita melihat bagaimana kekuatan bangsa kita, harus kita melakukan koreksi. Ada berbagai persoalan regulasi, persoalan birokrasi dan sebagainya, biaya tinggi dan sebagainya. Ini harus dihilangkan. Jangan sekedar kita cuma omong tapi praktik di lapangan seperti apa, seperti itu. Evaluasi keseimbangan hubungan, kan yang tadi saya katakan, yang saya dengar itu bahwa sebetulnya yang dilakukan Amerika Serikat, Donald Trump ini adalah supaya negara-negara mitra dagang termasuk Indonesia mengevaluasi lagi hubungannya dengan Tiongkok. Itu yang sebenarnya mereka inginkan. Jadi kalau itu dilakukan, maka mungkin tarif 32% Indonesia ini bisa akan turun lagi. Itu mungkin tidak dilakukan oleh Indonesia. Ya, kita tidak bisa kemudian mengurangi katakanlah derajat hubungan dengan Tiongkok, itu sama sekali tidak bisa ya. Justru harus lebih harmonis lagi ya. Tetapi harus kita yakinkan bahwa kita tetap menjadi negara non-blok. Kita tidak memblok pada salah satu kekuatan politik atau blok ekonomi. Ini yang saya kira harus penting. Jadi non-blok itu tidak hanya bersifat pertahanan, tidak hanya bersifat politik, tetapi juga secara ekonomi juga kita pada posisi non-blok seperti itu. Ini harus kita berikan jaminan kepada Presiden Trump, dan itu harus keluar dari Presiden Prabowo. Kita tunggu nanti langkah lanjutnya, karena saya yakin betul kita bukan bangsa pelanduk. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kalau Indonesia sampai terseret terlalu dalam tanpa kemandirian sikap dan ekonomi, bisa saja Indonesia menjadi korban sampingan dari perang dagang dua blok ekonomi terbesar di dunia. Jangan sampai kita jadi pelanduk di tengah perang dagang yang terus berkecamuk. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.